warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman sedang memasang baliho. Baliho dipasang menggunakan kayu jati. Perkenalkan, saya Nabila Maheswari Nugroho, perwakilan dari SMP Negeri 1 Bakesaji. Teman-teman, tahu tidak kenapa burung beo selalu menirukan suara? Jadi, izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang berjudul Mengapa Burung Beo Selalu Menirukan Suara. Jadi begini, dahulu kala hewan-hewan di hutan ini bisa berbicara seperti manusia. Mereka itu bercakap, bekerja sambil bercakap, dan juga hidup rukun, aman, dan damai. Suatu hari, ibu peri penjaga hutan mengumpulkan semua penghuni rimba. Ia pun berkata, "Anak-anakku, Sang Pencipta telah menciptakan makhluk baru, namanya manusia. Kita diperintahkan olehnya untuk mencari bahasa dan suara baru, sedangkan bahasa kitalah yang akan mereka gunakan." Pada awal mulanya, penghuni rimba merasa tidak setuju, tapi mereka sadar tidak mungkin menolak kehendak Sang Pencipta. Singa sebagai raja hutan karena keberaniannya mewakili semua teman-temannya. Ia pun berkata, "Maaf Ibu Peri penjaga hutan, kami tunduk atas kehendak Sang Pencipta. Tapi kami sepertinya masih kesulitan untuk mencari bahasa baru untuk kami pakai. Tolong berilah kami waktu." Baiklah, aku akan memberi kalian waktu selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu, kalian harus sudah bisa menemukan bahasa dan suara baru. Umumkanlah di sini, serta lupakanlah bahasa manusia itu. Maka pulanglah penduduk hutan ke tempatnya masing-masing. Mereka mulai berpikir keras, bagaimana caranya untuk mencari bahasa dan suara baru untuk mereka. Singa sebagai raja hutan mulai memilih suara mengaum terlebih dahulu. Beberapa hewan lain merasa senang mendengarnya. Mereka pikir suara singa yang keras dan bentuk tubuhnya yang gagah itu cocok. Tapi tidak semua penghuni hewan senang mendengarnya. Burung beo yang usil malah menertawakan suara singa. Kayak suara orang sakit gigi. Singa pun malu mendengarnya. Begitulah, penduduk hutan sibuk bersuara hari demi hari, tapi tidak dengan burung beo. Burung beo yang usil malah menertawakan dan menirukan suara hewan-hewan lainnya yang mencoba mencari suara baru. Kayak suara pintu gak diminyaki. Ejeknya kepada jangkrik yang memilih suara berderi. Suara nenek-nenek ketawa. Ejeknya kepada kuda. Ban siapa itu yang bocor? Ejeknya kepada suara desis ular. Gitulah, hari demi hari berlalu. Burung beo bukannya berlatih mencari suara baru, ia malah mengejek suara-suara baru yang teman-temannya temukan. Tibalah waktu, tak terasa waktu sudah berjalan selama 1 minggu. Kini saatnya untuk mereka mengumumkan suara dan bahasa yang mereka pilih. Burung beo yang masih saja asyik tertawa. Mereka pikir teman-temannya itu bodoh karena suara yang mereka temukan itu lucu-lucu. Tibalah burung beo untuk mengumumkan suaranya sendiri. Ia pun maju di depan. "Mek! Hei, itu suaraku!" jerit kambing. Yang lainnya pun tertawa. Burung beo pun tertegun. Ia baru sadar, ia selama ini terus saja mengejek teman-temannya dan bukannya berlatih mencari suara baru. Lalu ia pun gelagapan di panggung. Guguk, mau. Burung beo panik. Ia coba saja mengeluarkan suara yang pernah ia dengar selama ini. Tentu saja sapi, anjing, dan kucing tertawa mendengarnya. Burung beo menangis di panggung.
Ia pun meminta maaf kepada teman-temannya. Ibu peri penjaga hutan pun tersenyum, lalu ia berkata, sudahlah, kamu akan tetap kuhadiahi satu suara, tapi kamu akan tetap meniru suara orang-orang yang kamu dengar, dan kamu akan ditertawakan selamanya. Begitulah riwayatnya, mengapa burung beo selalu meniru suara. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya dongengku sampai di sini. Sekian dan terima kasih.